Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pada kesempatan kali ini, pada materi kita yang ke-9, yaitu terkait dengan pembinaan keluarga dalam Islam pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Padang. Pertama adalah konsep perkawinan. Yang akan kita bahas itu diantaranya adalah pengertian, hukum, prosedur, dan hikmah dari perkawinan. Secara bahasa, ya, perkawinan dalam bahasa Indonesia disebut dengan an-nikah atau disebut juga dengan az-zawaj, yang maknanya dalam mazhab Syafi'iyah itu adalah al-aqdu, yaitu akad yang mengikat antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam mazhab Hanafi maknanya itu adalah al-wat'u, yaitu hubungan intim antara laki-laki dan perempuan. Jadi hal ini mempengaruhi kepada pemaknaan dari nikah itu secara bahasa dalam mazhab yang berbeda. Kalau kita lihat secara istilah, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan disebutkan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hukum perkawinan, kalau kita lihat secara global atau hukum kulli dari perkawinan itu adalah wajib, karena satu-satunya cara yang dilegalkan dalam Islam untuk menyalurkan hasrat seksual dan juga untuk berketurunan itu hanyalah melalui perkawinan yang sah. Makanya Rasulullah katakan, tazawwajul wadudal waluda fa inni mukaththiru bikumul umam yaumal qiyamah, ya. Maka kalian nikahilah perempuan-perempuan yang penyayang, perempuan yang subur, karena nanti di akhir zaman itu aku adalah nabi yang memiliki umat yang terbanyak. Nah, lalu kalau kita lihat hukum juz'inya, turunan dari hukum kulli tadi, menikah bisa saja menjadi wajib, atau sunnah, atau mubah, atau makruh, atau haram, sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh seseorang. Jadi kalau seandainya dia khawatir akan terjadi perbuatan yang terlarang dan dia sudah mampu untuk menikah, maka menjadi wajib. Lalu kemudian jika seandainya, ya, dia sudah mampu untuk menikah tapi masih bisa menjaga dirinya dari perbuatan yang terlarang seperti zina, maka sunnah. Dan hukum asal dari itu semuanya adalah mubah. Makruh yaitu orang yang tidak punya penghasilan sama sekali tapi memiliki hasrat seksual untuk menikah yang lebih dari yang lain, ya. Nah, maka bisa menjadi makruh karena nanti bisa saja dia akan menelantarkan nasib keluarganya. Sedangkan haram yaitu dia tidak mampu memberikan atau menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Nah, lalu kemudian dipaksakan untuk menikah, maka pernikahan itu hukumnya adalah haram. Prosedur perkawinan di Indonesia ada pendaftaran, ya. Pertama kali kita harus melakukan pendaftaran. Pendaftaran itu dilakukan di kantor KUA dan waktunya adalah 10 hari kerja sebelum akan dilangsungkannya perkawinan. Nah, lalu kalau seandainya kurang dari 10 hari, mungkin pengennya menikah seminggu lagi misalnya, maka dia harus melampirkan surat dispensasi dari kantor camat. Lalu setelah diverifikasi datanya oleh KUA, lalu kemudian akan diumumkan, diberitahukan, ya, agar nanti masyarakat tahu bahwasanya si A dengan si B akan melangsungkan perkawinan, akan melangsungkan pernikahan. Di pemberitahuan itu tujuannya adalah untuk mengetahui apakah mereka ini memiliki sebab terhalangnya perkawinan nanti, gitu ya. Mungkin dari dokumen semuanya benar, tapi ada pengakuan yang lain kalau seandainya mereka ini ternyata bersaudara karena mereka sudah lama berpisah mungkin, atau mereka sudah persusuan dan sebagainya. Ini fungsinya pengumuman tersebut untuk mengklirkan tidak ada mani'un nikah, hal-hal yang akan menghalangi mereka untuk menikah. Lalu kemudian jika seandainya ada, maka dilakukanlah pencegahan, ya.
Nah, jadi kalau seandainya ada hal-hal tersebut, maka dilakukanlah pencegahan. Artinya dua pasangan ini tidak boleh atau dihalangi untuk menikah. Tidak boleh mereka menikah. Ya, pertama karena memang perkawinan tidak memenuhi syarat. Salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut ternyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai lainnya. Dan kemudian calon mempelai masih terikat dengan satu hubungan perkawinan dengan yang lain. Mungkin laki-laki ini statusnya suami, atau yang perempuan statusnya istri dari orang lain. Nah, pelangsungan. Jika seandainya tidak ada ternyata kemudian hal-hal yang dapat menghalangi terjadi perkawinan, maka barulah dilangsungkan perkawinan tersebut. Bisa dilakukan di kantor KUA atau di luar kantor KUA dengan membayar 600.000 kalau nggak salah sekarang. Dan kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di kantor urusan agama tersebut, itu kantor pencatatan perkawinan. Nanti suami dan istri akan diberikan buku nikah. Artinya adalah buku kutipan dari catatan perkawinan, laki-laki satu dan perempuan satu. Dan di sana dinyatakan mereka adalah pasangan yang sah secara hukum agama dan juga hukum negara. Apa hikmah dari perkawinan? Yang pertama, untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena menikah ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan melaksanakan pernikahan berarti kita telah berupaya untuk meraih keridhaan Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat nantinya. Yang kedua, merupakan bentuk ketaatan, cinta kita kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah katakan, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu adalah sunnahku. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukanlah bagian dari umatku. Yang ketiga, untuk mendapatkan keturunan yang saleh, ya, keturunan yang baik, yang legal secara syara, maka melalui perkawinan. Dan kemudian untuk melindungi diri dari hal-hal yang tercela seperti perbuatan zina yang dapat menyengsarakan manusia. Hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri itu apa? Nah, hak suami itu adalah suatu yang harus didapatkannya oleh suami, dan ini menjadi kewajiban dari istri. Hak istri itu adalah sesuatu yang harus didapatkannya dari suaminya, dan itu merupakan kewajiban dari suami. Sedangkan hak dan kewajiban suami istri yang berserikat adalah mereka memiliki tanggung jawab yang sama dalam mendapatkan hak dan memberikan kewajiban. Oke. Apa yang menjadi kewajiban suami? Yang pertama itu adalah mahar. Perkawinan itu tidak sah kalau seandainya tidak ada maharnya. Walaupun dia tidak termasuk rukun nikah, tapi dia termasuk kepada wajib nikah. Pernikahan itu ditangguhkan sampai ada mahar. Nah, wa atun nisa sadaqatihinna nihlah. Yang kedua, nafkah. Nafkah ini adalah kewajiban suami kepada istri. Ya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Maka kewajiban ayah untuk memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Artinya adalah para istri mereka dengan cara yang baik. Hudi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Jadi kata Rasulullah kepada Hindun ketika itu, ambillah apa yang cukup bagimu dan untuk anakmu dengan cara yang baik. Yang ketiga adalah tempat tinggal. Wa askinuhunna min haitsu sakantum min wajdikum. Maka tempatkanlah mereka, para istrimu itu, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Kemudian berlaku adil jika seandainya suami itu menikah lebih dari satu orang istri, mungkin 2, 3, atau 4, maka dia wajib berlaku adil di antara istri-istrinya itu. Yang kelima, memberikan pendidikan dan perlindungan kepada istrinya. Nah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi suami berkewajiban untuk menjaga istrinya, dan menjaganya itu bisa saja dengan memberikan ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan. Nah, kemudian apa yang menjadi kewajiban istri? Kewajiban istri yang pertama itu adalah taat kepada suami. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi, jika seandainya seorang istri telah mendapatkan hak-haknya, maka dia wajib untuk taat kepada suaminya. Yang kedua, berdiam di rumah. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyah al-ula. Jadi bagaimana seorang istri itu dia berdiam di rumah sesuai dengan perintah suaminya. Kemudian melayani suami
melayani suami ini bisa maknanya adalah hissiyah atau maknawiyah, dan kemudian bisa saja memberikan pelayanan dalam bentuk menyiapkan makanan, minuman dan sebagainya, dan atau juga melayani dalam berhubungan suami istri. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban 'alaiha la'natul malaikah hatta tasbah. Jika seandainya seorang istri diajak oleh suaminya untuk berhubungan badan lalu kemudian dia enggan, abai. Ya, enggan dan abai di sini artinya dia tidak memiliki alasan. Kalau dia sakit atau kalau seandainya dia datang bulan, itu memang tidak boleh sama sekali. Tapi kalau seandainya tidak ada apa-apa lalu kemudian dia enggan untuk diajak oleh suaminya, maka laknat malaikah bagi dirinya sampai subuh. Lalu selanjutnya menjaga rumah suaminya, ini juga merupakan kewajiban dari seorang istri. Dan kemudian apa hak dan kewajiban yang berserikat di antara mereka? Yang pertama itu adalah bergaul dengan baik. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban yang berserikat antara suami dan istri. Yang pertama itu adalah saling bergaul dengan baik, ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bagaimana seorang suami memperlakukan istrinya dengan baik, dan begitu juga bagaimana seorang istri bisa memperlakukan suaminya dengan baik. Nah, selanjutnya putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan yang pertama bisa dari pihak suami, yaitu dinamakanlah hal ini dengan talak, ya. Dan talak itu pun juga terbagi di dua, ada namanya talak raja'i, ada talak bain. Talak 1 dan 2 itu terkategori talak raja'i, dan talak 3 itu adalah talak bain, di mana seorang suami terhalang untuk kembali kepada istrinya sampai istrinya menikah lagi dengan orang lain dan terjadi perceraian, dan pada perceraian itu mereka tidak rujuk, maka suami pertama bisa rujuk kembali, tetapi kemudian setelah melakukan proses yang tadi. Nah, dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, talak yang sah itu adalah talak yang dijatuhkan oleh suami di depan pengadilan, kemudian disaksikan oleh hakim. Ada yang kedua, putusnya perkawinan itu dari pihak istri, ini namanya khulu'. Seorang istri meminta kepada suaminya agar ia diceraikan, atau dinamakan juga dengan gugat cerai, ya. Dalam KHI, dalam fikih, jika seandainya seorang istri telah menggugat cerai kepada suaminya lalu kemudian membayar uang tertentu, dinamakan dengan iwat, maka putuslah perkawinan tersebut dan mereka tidak boleh lagi kembali atau untuk bersatu. Yang ketiga, putusnya perkawinan karena oleh pihak pengadilan atau pihak ketiga. Nah, ini bisa saja terjadinya putus perkawinan tersebut karena pihak ketiga, yaitu pengadilan tadi, dan ini namakan dengan fasakh. Nah, alasannya bisa saja pertama salah satu pasangan murtad, yang kedua ada li'an atau zihar atau ila. Nah, ini mungkin akan bisa Anda lihat atau bisa Anda tonton penjelasan ini pada video-video saya pada mata kuliah fikih munahkat atau fikih perkawinan. Atau mungkin Anda juga bisa baca pada Undang-Undang Nomor 174 tentang perkawinan atau KHI yang menjelaskan tentang perkawinan. Selanjutnya, membina keluarga sakinah. Tentu setiap orang yang berkeluarga menginginkan keluarganya harmonis, ya. Keluarga yang penuh dengan kasih sayang, saling menghormati antara satu dengan lainnya. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وَإِيَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Jadi, nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak untuk menikah dari hamba-hamba sahayamu dan laki-laki dan wanita. Jika mereka miskin, Allah akan menyempurnakan atau memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas atas pemberiannya. Jadi, kalau seseorang menikah atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu Allah akan memenuhi segala kebutuhannya sehingga terciptalah keluarga yang sakinah. Apa yang menjadi landasan bagi keluarga sakinah? Pertama itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jadi ini adalah dasar yang utama dalam membina rumah tangga, ya, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketentraman batin.
Nah, jadi memang salah satu tujuan berkawinnya itu adalah min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Agar kamu mendapatkan ketentraman, ya, ketenangan secara batiniah kepada pasangan masing-masing, dan kemudian wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Maka yang demikian itu sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Nah, bagaimana cara membantu keluarga sakinah? Yang pertama itu adalah dengan menentukan pasangan. Maka pilihlah pasangan yang baik. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibuna lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaquluna lahum maghfiratun wa rizqun karim. Jadi, orang yang baik pasangannya adalah orang yang baik juga. Orang yang buruk tentu juga pasangannya adalah orang yang buruk juga. Maka carilah pasangan yang baik karena hal itu sebagai langkah awal dalam membina keluarga sakinah. Selanjutnya, perdalamlah ilmu agama. Jadi ketika Rasulullah katakan dalam memilih pasangan itu kriterianya adalah lima liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fasfar bizatid din taribat yadak. Nikahilah perempuan itu karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Tapi kemudian pegang teguhlah kalian kepada agamanya tersebut, ya, karena kalian akan beruntung. Nah, jadi oleh sebab itu ilmu agama menjadi ilmu yang mendasari dalam membina keluarga sakinah. Nah, ditambah juga dengan ilmu berkeluarga, ya. Kita harus bisa memahami pasangan kita, psikologi seorang perempuan itu seperti apa, psikologi seorang laki-laki itu seperti apa, sehingga dengan itu kita bisa saling memahami atau saling mengerti antara satu dengan lainnya. Ibnu Sufyan Tsauri pernah mengatakan, "Man arada ad-dunya fa'alaihi bi'ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil-ilmi, wa man arada ad-dunya wal-akhirah fa'alaihi bi'ilmi." Jadi kalau kita inginkan kehidupan dunia tentu ada ilmunya. Siapa yang menginginkan kehidupan akhirat juga ada ilmunya. Dan jika seandainya kita menginginkan keduanya, maka tentu juga dengan ilmunya masing-masing. Selanjutnya yang keempat itu adalah saling berinteraksi dengan cara yang baik antara suami dengan istri, antara laki-laki, antara dua pasangan tadi, bagaimana mereka saling mengisi, saling berbagi, saling memberikan perhatian, dan juga saling memberikan perlindungan. Maka dengan itu terciptalah keluarga yang sakinah. Oke, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.